Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik sehat. Bu, sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat semua. Alhamdulillah pada kesempatan kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai agenda kerja kita hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari segala mara bahaya, menjadi ladang pahala, dan semoga dijauhkan dari segala pembenaran. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai handover-nya, ada yang mau saya sampaikan ya. Kita tahu baru-baru ini terjadi banyak lonjakan pasien COVID. Saya minta untuk teman-teman saling bantu temannya, siap untuk ditempatkan, diperbantukan di mana saja jika kita ada kelebihan tenaga. Dan untuk teman-teman yang udah mulai mempunyai rencana cuti, kalau bisa dipending dulu ya, karena dari atasan diminta untuk tidak ada yang cuti untuk membantu teman-teman yang lain yang di IGD, di ruang COVID. Selain itu, saya pribadi meminta jaga kesehatan diri, jaga prokes, bukan untuk kita aja, tapi untuk keluarga di rumah. Jangan lupa 5 moment, cuci tangan 6 langkah, jaga jarak, dan semoga kita bisa terhindar dari virus COVID ya. Oke, sebelumnya sekarang katimnya sekarang siapa ya? Katim 1, katim 2. Mbak Utri dan Saya Bu. Tania. Oke, boleh dimulai Mbak Utri? Iya, Bu. Ya. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Katim 1, hari ini saya memegang pasien sebanyak 2 orang dengan partial care. Dua-duanya partial care. Yang dengan perawat pelaksana berjumlah 4 orang. Ada nurse bagus dan nurse BC, juga nurse Andri Roy dan nurse Unik. Baik, saya mulai untuk pasien yang pertama, yaitu Tuan F, 54 tahun, dengan diagnosa post debridement remove implant hari ketiga. Dengan DPJP, Dr. Ari Zakaria SPOT, dan Dr. Agus SPPD. Untuk situasinya, DS-nya, klien mengatakan nyeri luka post-op berkurang, skala nyeri 3. Klien mengatakan rasa sakit ketika pindah posisi dan berjalan juga sudah berkurang. Klien mengatakan masih takut untuk beraktivitas. Untuk DO-nya, pasien tampak tenang, pasien tampak fokus pada diri sendiri, tensinya 130/80, suhunya 37 derajat Celcius, heart rate-nya 88 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, dan saturasi O2 98%. Terdapat luka bekas operasi di kaki kanan, luka masih basah, pus tidak ada, bau tidak ada. Klien tampak menghabiskan seluruh makanan yang disajikan. Klien tampak mulai mobilisasi dibantu oleh keluarga. Terpasang impuls RL banding dextrose 5%, 1:3, 28 tetes per menit. Klien mendapatkan terapi injeksi ceftriaxone 1 gram, drip dalam NaCl 100 cc. Ini dapat selama 5 hari, sekarang baru hari ketiga. Injeksi asam tranexamat 3 kali 500 mg, omeprazol 2 kali 40 mg, Neurodec 2 kali 1 tablet, laktus kalsium 2 kali 1 tablet, dan natrium diklopenak 3 kali 50 mg. Untuk background-nya, telah dilakukan GV atau perawatan luka 1 kali tadi pagi. Luka tampak masih basah, pusnya tidak ada, bau tidak ada. Juga telah dilakukan ronsen post-op, hasilnya terlampir, Dr. Ari Zakaria SPOT belum terinfo. Untuk asesmennya, diagnosa yang timbul, yang pertama nyeri, yang kedua resiko infeksi, yang ketiga gangguan mobilitas fisik.
Rekomendasinya, observasi TTV, kaji kembali skala nyeri klien, bantu kebutuhan dasar klien, jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, bantu mobilisasi ringan, berikan terapi injeksi ceftriaxone 1 gram jam 16 nanti, berikan obat analgetik ketorolak 30 mg jam 20 nanti, laporkan hasil GV ke Dr. Ari Zakaria SPOT, dan juga laporkan hasil ronsen post-op ke Dr. Ari Zakaria SPOT. Demikian yang laporan dari Tuan F. Bagaimana Nurse Bagus dan Nurse BC? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ya. Siap, Bu. Kami siap melaksanakan intervensi. Ya, terima kasih, Bu. Untuk pasien kedua, yaitu Tuan F dengan 54 tahun. Bentar. Tuan F 54 tahun. Maaf sebentar. Untuk pasien yang kedua yaitu Tuan S, 46 tahun dengan urolitiasis post URS hari pertama. Ini dipegang oleh Nurse Andri Roy dan Nurse Unik, perawat pelaksananya ya. Untuk situasinya, DS-nya klien mengatakan nyeri saat BAK, skala nyeri 5, nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum, durasi 3 menit. Klien masih takut untuk beraktivitas. Klien mengatakan masih merasa mual dan pusing. Untuk RIO-nya, klien tampak merengis kesakitan, pasien tampak mengerutkan dahi, pasien tampak gelisah, pasien tampak fokus pada diri sendiri, pasien tampak menghabiskan setengah porsi makanan. Tensinya 130/70, suhunya 36,7, heart rate-nya 88 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, saturasi O2 99%. Klien terpasang infus RL 20 tetes per menit. Klien mendapatkan terapi ceftriaxone 3 kali 1 gram, ketorolak 3 kali 1 ampul, adona 1 kali 1 ampul, dan Vitka 1 kali 1 ampul. Untuk background-nya, telah dilakukan irigasi kateter dengan NaCl 500 cc, produksi urin 650 cc, masih kuning kemerahan. Untuk asesmen diagnosa keperawatan yang timbul, yang pertama nyeri akut, yang kedua risiko infeksi, yang ketiga defisit nutrisi. Untuk rekomendasinya, observasi TTV, kaji kembali skala nyeri klien, ajarkan teknik relaksasi tarik napas dalam untuk mengurangi nyeri, bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar, evaluasi pemasangan kateter, observasi daerah simfisis pubis, sajikan dan bantu klien dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, monitor adanya mual dan muntah, jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, berikan terapi injeksi ceftriaxone 1 gram jam 20, berikan terapi injeksi ketorolak 30 mg jam 20. Bagaimana Nurse Unik dan Nurse Roy? Baik Bu, nanti saya sama Unik akan lebih fokus ke pasiennya karena memang membutuhkan memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, baik, terima kasih Sudah jelas, Pak Roy. Bu. Ya, terima kasih Pak Roy. Demikian Ibu Karu, laporan dari tim 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Utri. Ini untuk pasien yang itu ya, dari nomor implan, jangan lupa ya, itu dikasih tahu dokter Arinya. Terus dilihat itu lukanya kan tadi kan masih basah. Kalau selesai DP, jangan lupa dibalikin ke TSSC biar kita nanti dapat standby untuk DP selanjutnya ya. Baik Bu. Ya Bu. Terus yang untuk yang urolitiasis nih, jangan lupa dokter urologi biasanya wanti-wanti kalau soal fiksasi kateter. Oh, ya. Terutama di ujung itunya ya. Dilihat perawatan kateter jangan lupa. Kayaknya belum ada ya untuk perawatan kateter.
Belum, Bu. Coba ditanyakan aja sama dokternya. Ya, baik, Perawatan Bu. kateter berapa kali sehari dengan menggunakan apa, salep apa gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Siap, Bu. Tania. Baik Ibu, terima kasih. Saya Katim 1, hari ini saya akan melaksanakan asuran keperawatan. PP saya hari ini adalah Nurse Budi dengan Nurse Ragil dan Nurse Ade dan Nurse Yunita. Jadi kami mempunyai 2 pasien Ibu. 2 pasiennya ini adalah Tuan T dan Tuan R. Baik, untuk kasus pertama untuk Tuan R, ini untuk Nurse Budi dan Nurse Ragil. Jadi Tuan R ini usia 63 tahun dengan diagnosa BPH post obtur. Situasinya pada hari ini adalah pasien dokter DPJP Dokter Garjito spesialis urologi. Klien mengatakan nyeri akibat post op mulai berkurang dengan skala nyeri 3. Klien mengatakan aktivitasnya masih berkurang. Saat ini masih kurang nyaman karena terpasang kateter dan irigasi dari semenjak selesai operasi. Jadi sudah 6 hari yang lalu. Kemudian klien mengatakan sudah mulai adanya nafsu makan. Klien mengatakan ingin belajar beraktivitas tapi masih takut karena masih terpasang kateter dan terpasang infus. Klien menanyakan kapan diperbolehkan untuk pulang. Data objektif yang ada di pasien adalah klien tampak tenang, klien makan habis 1/4 porsi, klien terlihat jenuh, berada di ruang perawatan, tensi 130/80, suhu 362, nadi 84 kali per menit, RR-nya 20 kali, saturasinya 99%. Dari Dokter Garjito didapatkan terapi infus RL 20 tetes, ceftriaxone 3 kali 1 gram, ketorolak 3 kali 1 ampul, Adona drip 1 kali 1 ampul, vitamin K injeksi 1 kali 1 ampul. Dan lakukan spooling irigasi jika jernih 40-60 tetes per menit, jika urin warna merah 40-100 tetes per menit, jika spooling macet kita lakukan spooling. Tampak produksi kateter berwarna merah muda. Saat ini irigasi kateter diberikan 40-60 tetes per menit. Klien terlihat menghabiskan 3/4 porsi makan yang diberikan. Klien terpasang kateter nomor 18. Oke, background-nya adalah telah dilakukan monitor keluaran urin, sudah dilakukan pemantauan irigasi kateter, klien tidak mengalami sumbatan. Yang ketiga, telah diedukasi teknik menurunkan nyeri. Nyeri berkurang. Asesmennya, diagnosa yang muncul, resiko infeksi, nyeri akut, dan gangguan mobilitas fisik. Rekomendasinya, observasi TTV, observasi tetesan irigasi, observasi status kejernihan urin, bantu klien memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan mobilitas fisik awal. Monitor asuhan nutrisi klien, lakukan perawatan kateter. Jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, berikan injeksi ceftriaxone jam 16, berikan injeksi ketorolak jam 16. Bagaimana dengan Nurse Budi dan Nurse Ragil? Apakah sudah mengerti tentang intervensi yang akan kita kerjakan pada saat ini? Siap, Ibu Katim. Saya sudah mencatat tadi apa yang sudah diperintahkan sama Katim. Insya Allah siap Bu untuk dilaksanakan, tidak ada kendala. Semuanya juga ini alat juga udah disiapkan Bu, jadi tidak ada masalah. Siap, baik. Terima kasih Nurse Budi. Oke, baiklah. Sekarang ini untuk Nurse Ade dan Nurse Yunita. Untuk pasien Tuan R, usia 56 tahun. Dengan diagnosanya CKR plus fulnus laceratum dengan DM tipe 2, DPJP Dr. Yosi, Raber dengan Dr. Agus, SPPD. Data subjektifnya, klien mengatakan pusing mulai berkurang. Di daerah lutut, bekas jatuh masih terasa sedikit perih dengan skala nyeri 3. Nyeri terus timbul saat
lututnya ditekuk. Klien mengatakan luka di lutut mulai mengering. Klien mengatakan sudah belajar mengendalikan rasa lapar. Klien mengatakan nyemilnya diganti dengan buah-buahan. Data objektifnya, pasien tampak tenang, tensi 130/90, suhu 36, nadi 82, RR-nya 20, saturasi 97. Terapi yang diberikan oleh Dr. Yosi dan Dr. Agus adalah infus RL 20 tetes, ceftriaxone 2 kali 1 gram, apidra 3 kali 10 unit, lantus 1 kali 20 unit, ketoprofen 2 kali 100 mg, metformin 2 kali 500 mg, amlodipin 1 kali 10 mg tablet. Cek gula dan 2 jam PP per hari. GCS-nya saat ini 14, saat ini gulanya 195 yang GDN ya, yang 2 jam PP-nya 202. Tanpa luka bekas jatuh di daerah lutut dengan lebar 2 cm dan diameternya 1 cm. Luka tampak bersih, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan luka sudah mulai mengering. Klien menghabiskan makan 1 porsi, dan di meja klien tersedia ada buah-buahan. Background-nya, telah dilakukan tentang diet DM oleh ahli gizi, telah dilakukan perawatan luka 2 kali sehari, luka tampak kering dan mulai mengering. Lukanya bagus. Asesmennya nyeri akut dan resiko infeksi. Rekomendasi, observasi TTV, observasi KU klien, jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, lakukan perawatan luka, monitor diet klien dengan menganjurkan makanan yang sudah dihidangkan di rumah sakit sesuai dengan diet DM-nya. Berikan terapi apidra 10 unit jam 18 malam, berikan tablet metformin 500 mg setelah makan sore, dan rencananya besok pagi cek GDN dan 2 jam PP. Untuk nurse AD dan nurse Yunita, ini intervensi yang sudah kita yang sudah tertulis. Bagaimana? Apakah ada yang dipertanyakan atau ada yang kurang jelas? Cukup jelas, Bu Mia. Baik, Jelas. kami laksanakan intervensinya. Baik, terima kasih untuk nurse Ade dan nurse Yunita. Terima kasih untuk tim 1. Kita bekerja sesuai dengan intervensi yang sudah dibuat. Baik, Ibu Karu, saya sudah menjelaskan intervensi dan sebarnya yang dari tim 1. Terima kasih Ibu Karu, mohon arahan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mia untuk handover-nya. Saya harap semua bisa dikerjakan sesuai dengan intervensi yang sudah kita buat sama-sama. Apa ada yang perlu dibicarakan, dipertanyakan lagi dari teman-teman semua? Masukan atau kekurangan dari sarana yang ada? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Ya, Ibu. Jika tidak ada, mari kita bekerja. Jangan lupa bismillah, jangan lupa berdoa. Jangan lupa five moments-nya ya. Kita akan langkah. Semoga kita dilindungi dari segala kesalahan. Selamat bekerja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.